Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Halo, saya di sini Rakita sebagai MC. Mengucapkan selamat pagi dan selamat datang untuk teman-teman semua yang udah hadir pada kesempatan kali ini di Grand Webinar Muslim Hackfest yang bertema Kolaborasi Teknologi untuk Kemaslahatan Umat. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak sponsor, yaitu KAF, Rumah Amal Salman, ID Cloud Host, Finansialku, dan Asosiasi Muslim Startup Indonesia yang sudah mengenai acara ini. Oke, sebelum mulai acaranya, ada baiknya kita mendengarkan tilawah terlebih dahulu ya teman-teman. Tilawahnya akan dibacakan oleh Kak Agung. Nah, kepada Kak Agung, waktu dan tempatnya dipersilakan. Teman-teman, mungkin Agungnya lagi ada kendala koneksi. Akan bacakan surat. Untuk tilawah akan saya gantikan saja. Akan bacakan surat Ali Imran ayat awal-awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dipersilakan pada Saudara Agung, baru bisa join kayaknya. Halo Agung. Silakan Agung. Halo, Agung bisa dengar suara saya? Ya, halo. Oke, silakan. Kepada Kak Agung, tilawahnya sudah bisa dimulai, Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan taufik serta hidayah dari Allah SWT. Ya, amin. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Muslim Hackfest. Untuk Kak Muhammad Hanif, boleh waktu dan tempatnya dipersilakan. Siap. Makasih banyak dari kawan-kawan MC. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, alhamdulillah rabbil alamin. Senang banget bisa jumpa sama teman-teman semua di pagi ini. Mudah-mudahan kumpul kita di pagi ini kita meminta keberkahan sama Allah. Allahumma ja'alna mubarakan aina ma kunna. Mudah-mudahan kita berkah semua dan bisa manfaat semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Teman-teman semuanya, alhamdulillah excited banget nih di pagi ini. Mungkin sebelum kita memulai acara di pagi ini, saya ingin menyambut teman-teman semuanya dan mengajak nih teman-teman semua di sini kita untuk tadabbur sejenak nih satu ayat di Quran yang sebenarnya ini menjadi salah satu motivasi buat kita semua juga teman-teman semua. Jadi ayat yang untuk kita tadabburi di pagi ini teman-teman ada di surat Al-Hadid, ayat ke-25. Jadi teman-teman di sini Allah SWT berfirman di Al-Hadid ayat 25 ini di salah satu penggalan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Jadi teman-teman di sini sangat menarik nih teman-teman ayatnya ini. Jadi di sini Allah SWT berfirman, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid, dan Allah telah menurunkan al-hadid, besi, fihi ba'sun syadid, di dalamnya ada kekuatan yang sangat besar. Wa manafi'u linnas, dan manfaat buat manusia. Nah, kemudian teman-teman yang menarik di sini, waliya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, dan agar Allah mengetahui may yansuruh, siapa yang menolong yang menolong Allah dan Rasulnya walaupun Allah dan Rasulnya tidak dilihatnya, bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Nah, teman-teman sekalian, ini cukup menarik nih teman-teman. Jadi di sini Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan besi, menurunkan besi buat manusia. Besi ini disebut Allah kekuatannya besar, manfaatnya luar biasa, dan Allah ingin melihat dengan Allah memberikan nikmat berupa besi ini, mana nih hamba-hambanya yang mempergunakan fasilitas ini untuk menolong Allah dan Rasulnya. Nah, jadi teman-teman, mungkin ini sebagai bahan introspeksi buat kita semua juga teman-teman. Jadi alhamdulillah nih kita harus banyak bersyukur karena banyak banget nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, salah satunya teman-teman sekalian yang merupakan nikmat yang sangat besar dan amanah buat kita semua di sini adalah nikmat ilmu dan nikmat teknologi itu sendiri teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman, mungkin nih sebagian teman-teman di sini ada yang diberi nikmat untuk menuntut ilmu, mungkin ada yang belajar, ada yang di bidang pendidikannya ada di informatika atau mungkin di bidang-bidang lain teman-teman semuanya. Marilah kita bersama teman-teman kita ingat bahwa sebenarnya ini semua teman-teman ini adalah nikmat dari Allah. Kalau kita nggak dapat nikmat dari Allah ini, mungkin sangat mustahil lah kita bisa belajar ilmu tersebut, kita bisa memahami dan apalagi bisa memanfaatkannya teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, salah satu bentuk syukur kita di sini, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang teman-teman, menjadi seorang muslim yang kita senantiasa nih mempergunakan segala fasilitas dan nikmat yang Allah berikan, termasuk di itu teman-teman adalah ilmu dan teknologi di sini untuk kita memberi manfaat buat sekitar kita teman-teman. Karena kata Nabi kita juga Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia lah yang paling banyak manfaatnya buat sekitarnya, buat orang lainnya. Oleh itu teman-teman, alhamdulillah sangat senang banget. Mudah-mudahan nih teman-teman dengan silaturahmi kita di Muslim Hackfest ini, di acara webinarnya, atau mungkin teman-teman ada yang ikut jadi peserta lombanya, ini bisa menjadi wadah nih teman-teman buat kita semuanya untuk kita sama-sama saling menasihati, sama-sama saling bertumbuh. Mudah-mudahan kita bisa nih memanfaatkan teknologi yang kita mungkin bisa, ilmu yang kita bisa, ide-ide yang kita alhamdulillah kita dapat nikmat berupa ide-ide ini untuk kita tuangkan bersama nih teman-teman, untuk kita membuat sebuah solusi yang solusi ini ngehack istilahnya, solusi ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk umat dan nggak hanya untuk umat Islam teman-teman, tapi justru kita selaku Muslim juga harus bisa memberikan manfaat untuk orang di luar Muslim itu sendiri teman-teman, karena Islamnya adalah Islam rahmatan lil alamin. Oleh karena itu teman-teman, justru dengan kita bisa memprovide solution atau ide atau manfaat buat sebanyak-banyak manusia, termasuk di luar komunitas Muslim itu sendiri teman-teman, insya Allah ini bisa menjadi syiar. Dan harapannya kita bisa berlomba-lomba, bisa saling berangkulan bersama teman-teman untuk kita dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita berawal bertemu di pagi ini, kita bisa berjumpa kembali di gerbang finish kita bersama di Al-Firdaus insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian teman-teman untuk sesi di pagi ini.
saya pribadi sangat senang banget berterima kasih kepada panitia semuanya di sini yang sudah sangat luar biasa, alhamdulillah, kepada para peserta semuanya juga. Mudah-mudahan kita di pagi ini bisa dianugerahkan Allah keberkahan, yang keberkahan ini teman-teman bagikan sebuah bunga yang dia akan mekar dan akan tumbuh terus teman-teman. Jadi kita manfaatnya berharap nggak hanya berhenti di forum ini teman-teman, tapi kita bisa terus bersinergi hingga terus teman-teman ke depannya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Welcome teman-teman semua di sini juga. Mudah-mudahan kita bisa berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada Mbak MC. Silakan. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hanif atas sambutannya. Oke, untuk selanjutnya, untuk mengenal acara ini lebih jauh lagi, Grand Webinar ini ada apa aja dan segala macam, akan ada penjelasan tentang acara ini. Sebelumnya mohon maaf kepada Kak Zulfa, mungkin boleh minta tolong di mute sebentar. Oke, terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengar penjelasan tentang berlangsungan acara. Kepada Kak Amal, waktu dan tempat tadi bersilakan. Oke. Oke, terima kasih Saudara Cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berkumpul di acara Grand Webinar Muslim Hackfest ini. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh MC tadi juga, sekarang agenda kita adalah Grand Webinar Muslim Hackfest dengan tema kolaborasi teknologi untuk kemaslahatan umat. Nah, jadi kan kita di Muslim Hackfest itu ada 3 mata acara. Yang pertama itu Open Source Discussion, yang kedua Hackathon, sama yang ketiga Grand Webinar Muslim Hackfest ini. Yang pertama itu sudah selesai kita laksanakan tanggal 10 Januari kemarin, alhamdulillah. Kita membahas beberapa proyek yang open source, dan itu udah ada beberapa proyek sudah mendapatkan pengembangnya dari peserta Open Source Discussion kemarin, dan juga dari diskusi kemarin kita mendapatkan puluhan ide teknologi untuk umat gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk hackathon itu juga dimulai hari ini, akan ada pembukaan nanti siang, yang nanti formatnya bakal pengembangan ide gitu, pengembangan ide dari pengembangan solusi dari ide-ide yang sudah dikumpulkan berupa proposal gitu. Nah, dan juga sebagai informasi kita telah menerima 31 ide ya untuk dikembangkan di hackathon nanti. Nah, yang sekarang yang sedang teman-teman ikuti adalah Grand Webinar Muslim Hackfest dengan tema kolaborasi teknologi untuk kemaslahatan umat. Mungkin kata kolaborasi ini udah nggak asing lagi di telinga kita. Kenapa kita harus berkolaborasi? Karena salah satunya keilmuan itu sudah sangat spesifik sekarang teman-teman. Jadi ketika kita ingin berkarya, ketika kita berkarya sendiri gitu, ada banyak keterbatasan yang bisa yang akan menghambat kita gitu ketika kita hanya berkarya di bidang keilmuan yang kita kuasai saja gitu. Nah, misalkan kalau di informatika itu kita bakal make karya-karya yang juga telah dibuat oleh orang lain. Ketika kita menggabungkan karya kita berkolaborasi, maka insya Allah kan dampaknya sangat besar gitu teman-teman. Ketika dibandingkan kita bikin sendiri produk, kita akan mengalami reinvent the wheel. Mungkin teman-teman juga familiar dengan istilah don't reinvent the wheel gitu. Jadi jangan menemukan roda kembali gitu. Dengan kita berkolaborasi, kita bisa membuat sebuah karya dengan lebih efektif dan efisien insya Allah. Juga untuk Grand Webinar ini terdiri dari 3 sesi webinar dan juga 1 talk show. Yang pertama yang akan dimulai jam 8 ini. Kemudian dengan tema pemuda muslim produktif dan kontributif. Kemudian yang kedua itu kolaborasi dalam mewujudkan Indonesia berdaulat teknologi yang akan diselenggarakan besok pukul 9. Kemudian juga Research and Development Collaboration on Islamic IT Projects dari Profesor Dr. Muhammad Zaki Kheder jam 1 siang, jam 1 sampai jam 3 siang. Kemudian
talk show gerakan kawal COVID-19, yaitu di acara di hari puncak acara Muslim Hackfest di hari Ahad tanggal 31 Januari. Jadi tanggal 31 nanti paginya ada pitching, siangnya ada talk show, dan sorenya ada penutupan. Nah, sekalian saya mengajak teman-teman untuk menghadiri acara penutupan Muslim Hackfest ini. Festival. Muslim-muslim yang berpikir tentang bagaimana sih kita mengambil alih the role of leadership, bagaimana kita mengambil alih peran-peran kita sendiri. Karena kita sedang menyongsong 10-20 tahun ke depan, kalau kata para ahli statistik atau ahli demografi, Indonesia secara khusus sedang mengalami bonus demografi. Kalian mungkin sudah sering mendengar istilah ini ya. Bonus demografi itu rasio di mana anak-anak muda usia produktif usia 15 sampai usia 55 tahun itu jumlahnya mendominasi. Karena kalau jumlah anak muda yang produktif itu mendominasi, artinya tenaga kerja produktif, lalu juga orang-orang kreatif, para inovator, para inventor, musisi, para sineas, para ulama, para dosen, itu banyak jumlahnya dibanding orang-orang yang tidak produktif dari bayi, anak-anak kecil, atau orang-orang yang tua jompo yang memang sudah harus ditunjang misalnya. Jadi di tahun 40-an Indonesia sedang di puncak demografinya ketika jumlah anak-anak mudanya banyak. Ini menggembirakan kawan-kawan, ini peluang bagi bangsa Indonesia agar kita bisa mengambil peran peradabannya selama 20 tahun ke depan. Kenapa ini jadi peluang? Karena di saat yang sama hari ini di peradaban barat, khususnya di Eropa, angka kelahiran bayi itu sangat kecil. Fertility rate istilahnya, itu rata-rata di Eropa 1,5, Prancis itu 1,4-an. Artinya kalau dari satu pasangan manusia, laki-laki dan perempuan, anak mereka itu 1. Kalau 1,5 itu. Kalau di atas 2 berarti anaknya 2. Kalau Indonesia di atas 2. Beberapa negara Afrika itu ada yang angkanya fertility rate-nya 3, 4, 5, ada yang 6 gitu. Indonesia mungkin kalau dulu angkanya bisa lebih dari 2 ya, bisa 4, bisa 5 karena banyak punya anak. Nah, sekarang kawan-kawan, karena krisis demografi itu akhirnya di peradaban lain mereka mengalami krisis tenaga kerja, krisis orang-orang produktif, krisis anak-anak muda, orang tuanya banyak sedangkan bayi yang lahir sedikit. Kebayang nggak nanti kalau fertility rate mereka seperti itu, dalam waktu 10-20 tahun lagi berarti anak muda, remaja, milenial di generasi mereka itu tinggal setengahnya. Kalau ada 20 juta orang tua berarti hanya 10 juta anak-anak. Dalam 20 tahun ke depan 10 juta anak-anak ini kalau mereka angkanya masih sama berarti generasi setelahnya hanya tinggal 5 juta. Ini krisis, makanya mereka menyebutnya demographic crisis. Krisis demografi. Itu berpengaruh ke tenaga kerja, berpengaruh ke tenaga produktif, berpengaruh ke nanti siapa yang akan membayar pajak, bisnis siapa yang akan menjalankan, siapa yang mengoperasikan sistem kehidupan. Akhirnya banyak ngimpor, banyak mendatangkan imigran, banyak menggunakan tenaga kerja asing. Ini krisis sosial jangka panjang. Nah, Indonesia sebaliknya, kita sedang menghadapi zaman yang luar biasa ketika jumlah anak muda banyak. Tapi saya ingin membawa kawan-kawan muslim di sini berpikir lebih mendalam lagi. Betul nggak? Bonus demografi di Indonesia itu berkah. Belum tentu, kawan-kawan. Kenapa? Karena dalam sejarah kita diajari tentang berbagai fenomena, sebuah jumlah, sebuah angka yang luar biasa menggembirakan. Tapi secara peran tidak berimpact. Secara peran mereka bukan leader. Halo, tes. Mungkin ada belum di mute karena suaranya menggema. Sejarah mengajarkan kita bahwa jumlah yang banyak itu bukan jaminan. Angka-angka jumlah pemuda. Sejarah juga mengajarkan ketika pemuda banyak tapi maksiat Allah hancurkan. Ketika jumlah anak muda banyak tapi mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan ketinggalan. Ketika anak muda banyak tapi mereka tidak kreatif, mereka diintimidasi oleh negara lain yang memiliki lebih kuat produknya, bisnisnya. Jadi angka demografi itu tidak otomatis menunjukkan kemajuan Indonesia. Kenapa kawan-kawan?
Bisa jadi jumlah anak muda yang banyak di tahun 40, tahun 2050 nanti menjadikan Indonesia menjadi negara pasar terbesar, menjadi negara konsumen terbesar, menjadi negara penonton, follower, di mana produknya dari mulai pakaian, kacamata, handphone, laptop, mobil, seluruhnya, bahkan sampai kertas yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk kita cetak Al-Qurannya, buku-buku yang kita gunakan untuk menulis hadis Rasulullah SAW, itu impor dari negara lain, produk orang lain, karya orang lain. Itu kan krisis. Itu bukan krisis demografi, tapi krisis karya, krisis eksistensi. Dan itu sangat mungkin terjadi, kawan-kawan. Ketika bangsa Indonesia, kita, muslim-muslim di Indonesia, tidak memiliki karya sendiri, tapi ikut-ikutan dengan negara lain. Nah, ini sebagai pengantar, sebagai pembuka, bahwa tanggung jawab kita ke depan adalah we stand out. Kita benar-benar berdiri, kita benar-benar menunjukkan karya kita sendiri, kawan-kawan. Bagaimana caranya, bagaimana memulainya? Perubahan itu, kata Malik bin Nabi, mushkilatul afkar, mushkilatul hadarah ya mushkilatul afkar, kata beliau. Persoalan peradaban ini pada akhirnya dimulai dari pikiran, yaitu persoalan pikiran. Jadi kalau Anda lihat, kenapa misalnya Amerika maju, kenapa negara lain itu Korea Selatan sekarang berkembang, Cina juga sekarang punya proyek obor, karena mereka memiliki pikiran-pikiran besar. Jadi negara besar itu kuncinya adalah pikiran-pikiran besar. Generasi maju, generasi besar, kuncinya adalah gagasan-gagasan besar. Bukan dari infrastruktur, bukan dari produk, bukan dari barang. Kalau hanya sekedar mengambil alih produk, itulah yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah yang dalam beberapa waktu tahun ke depan mereka akan menghadapi krisis energi, krisis minyak. Ketika minyak habis, mereka nggak punya uang lagi untuk mengimpor barang-barang mewahnya. Contoh, kata seorang ahli peradaban nih, pengkaji namanya Dr. Jasim Sultan, dia bilang, saya nggak melihat negeri-negeri Timur Tengah itu seperti negeri yang berperadaban, tapi ini hanyalah pasar besar, katanya. Di Dubai, di Uni Emirat Arab, Anda akan melihat gedung paling tinggi di dunia, namanya Burj Al Khalifa. Di situ orang-orang yang paling canggih berkumpul, baik itu pasar sahamnya, investornya, perusahaan-perusahaan internasional, bahkan Tom Cruise Mission Impossible Ghost Protocol itu syuting di sana. Itu luar biasa sekali. Tapi itu bukan peradaban. Kenapa? Karena yang dilakukan hanyalah mengimpor produk. Yang dilakukan adalah mengambil alih produk dari luar, disimpan di negaranya sendiri. Tapi yang membersihkan hotelnya, kelistrikannya, teknologinya, yang membuat semua sistem kehidupannya, orang lain, orang asing, atau mengimpor. Nah, kita tidak ingin menjadi negeri Timur Tengah baru, di mana semua produk berkumpul di sana, jualan di sana, dan orang-orang aslinya diem, tidak punya kreativitas, mereka menjadi follower, mereka menjadi konsumen, kawan-kawan. Nah, Indonesia, kawan-kawan, ke depan itu harus memiliki karya sendiri, harus memiliki ideologi sendiri, harus memiliki sikap sendiri, tidak ikut-ikutan. Dimulainya di awal dari pikiran. Nah, alhamdulillah kawan-kawan, saya berkesempatan untuk berkenalan ya dengan berbagai orang, berbagai etnis, ras, berbagai agama juga. Saya di Kairo itu 4 tahun lama, kenalan dengan berbagai jenis manusia. Sahabat saya di Al-Azhar itu ada yang dari Azerbaijan, dari Yaman, dari Bosnia, dari mana-mana. Kita berinteraksi lah, bertukar gagasan. Lalu juga ketika di Paris, di Manchester, saya mendapatkan satu kesan bahwa apa yang kurang di kita, di bangsa Indonesia itu adalah mentalitas ekspansif. Itu yang kurang. Di saat yang sama, orang-orang lain yang memiliki kapasitas persis sama dengan kita, memiliki kemampuan berpikir, daya hafal, daya analisis, bahkan gelar akademis dan nilai IPK yang mungkin sama dengan kita, mereka unggul di satu hal ini, yaitu apa? Mentalitas untuk ekspansi. Orang-orang India, kawan-kawan, baik itu yang Muslim waktu saya di Al-Azhar ataupun yang non-Muslim waktu saya di Inggris, mereka punya motivasi bagaimana dia itu masuk ke level internasional, menguasai pasar internasional, menguasai industri internasional. Orang Cina juga kayak gitu. Orang-orang yang kuliah di Manchester di jurusan bisnis misalnya, di business school di Manchester itu, sebagian besarnya adalah anak-anak konglomerat Cina, anak-anak dari pengusaha-pengusaha besar di Tiongkok sana. Karena mereka kuliah di sana itu
tujuannya satu, tujuan bagaimana mengembangkan global bisnis di Cina, global bisnis di Tiongkok ketika mereka pulang itu. Orang-orang Amerika misalnya, ketika orang-orang Amerika kuliah sama dengan kuliah kita, misalnya kuliah fisika, kimia, yang dia pikirkan adalah bagaimana saya membuat karyanya ini menjadi how to cure the pandemic, bagaimana mengobati pandemi, bagaimana dia menciptakan robotik level internasional, bagaimana dia menciptakan misalnya sistem ekonomi baru seperti sistem ekonomi Keynesian, bagaimana dia menciptakan model politik baru bagi umat manusia. Jadi levelnya beberapa orang itu, beberapa negara itu, anak-anak mudanya dilatih untuk berpikir global, dilatih untuk berpikir di skala internasional. Ini yang kurang di kita, kawan-kawan. Padahal kita memiliki kapasitas yang persis sama, tapi kita masih kurang memiliki mental untuk ekspansi, untuk memberikan kontribusi kita, peran kita di ranah yang lebih besar di luar Indonesia. Alias, kalau dalam bahasa dengannya, jangan sampai jago kandang. Jangan sampai kita merasa pintar, hebat, intelektual, berkualitas di depan orang Indonesia, di depan warga kita sendiri. Tapi di depan orang lain, di depan negara lain, kita jauh ketinggalan. Kenapa? Karena hari ini semua masyarakat, semua negara itu terkoneksi dalam sebuah sistem dengan informasi, dengan multimedia, semuanya itu saling mengenal. Dunia ibarat satu kampung kecil. Oleh karena itu, karena semuanya terkoneksi, the world is flat kalau dalam bahasa Thomas Friedman itu. Maka sekarang kita butuh muslim-muslim yang berpikir global. Muslim-muslim yang memiliki gagasan-gagasan global. Dari mana mulainya? Kita kembali ke ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Saya ingin menawarkan sebuah konsep yang di gerakan Elite Circle yang saya bangun dengan kawan-kawan di Bandung. Ini program mentorship untuk membentuk mindset para pemuda. Kita awali dalam mentorship tersebut dengan sebuah gagasan. Gagasan ini diambil dari mana? Mengekstrak dari Al-Quran dan Sunnah tentang misi-misi utama penciptaan manusia. Apa itu? Ada 3, kawan-kawan. Karena perubahan itu dari pikiran, maka yang pertama kali perlu kita input adalah gagasan besar di pikiran seorang muslim, yaitu visi global Islam. Apa itu visi global Islam? Itu adalah sudut pandang ataupun cara pandang Islam terhadap kehidupan di level global. Bukan di level nasional, bukan di level lokal, bukan di level individu, tapi di level global. Kalau kita perhatikan kawan-kawan, ayat-ayat, dalil-dalil, perintah-perintah Al-Quran tentang cara hidup manusia, maka kurang lebih bisa dirangkum menjadi 3 hal. Yang pertama, visi Islam dalam hidup adalah al-ibadah. Jelas ya? Dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah artinya seluruh aspek kehidupan manusia itu harus ada fungsi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan hanya salat, zakat, infak, sedekah, haji, bukan sekedar aktivitas di masjid dan baca Al-Quran. Ibadah adalah arsitektur, ibadah adalah oceanografi, ibadah adalah fisika, kedokteran, ibadah itu robotik, ibadah itu fashion, industri perfilman itu ibadah, musik itu ibadah, seni lukis itu ibadah, lalu juga tata kota ibadah, astronomi juga ibadah. Jadi sahabat-sahabat yang ikut di Muslim Hack ini, Muslim Festival ini, jangan pernah ada yang berpikir dikotomis. Jangan pernah ada lagi yang berpikir sekuler tanpa sadar. Orang yang berpikir sekuler tanpa sadar itu orang-orang yang memisahkan antara urusan agama, Islam dengan kehidupan. Seakan-akan yang Islami itu, yang soleh itu, yang ahli surga itu, ya ahli Quran, tahfiz, guru tahsin, guru ngaji, guru hadis, guru syariah. Sedangkan Anda misalnya yang kuliah jurusan geologi, ini mah duniawi banget. Justru Islam perlu dibawa ke ranah tersebut. Islam perlu dibawa ibadah itu ibadah dalam riset, ibadah dalam perkuliahan, ibadah dalam industri, ibadah dalam bisnis. Itu visi pertama. Sehingga bagi seorang muslim, tidak ada aktivitas dari mulai tidur, sampai bangun tidur, sampai tidur lagi, tidak ada aktivitas yang tidak bermakna ibadah. Semuanya itu suci. Jadi ketika kita bergerak di bidang-bidang yang sering dianggap duniawi, itu adalah misi suci, misi ibadah. Tidak ada dikotomi dalam Islam. Yang kedua, visi besarnya adalah al-khalifah fil ard. Dalam Al-Baqarah ayat 30 Allah mengatakan, "Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah."
Dan Allah mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah artinya apa? Khalifah artinya pemimpin. Khalifah artinya pengelola. Khalifah artinya pengganti. Khalifah artinya penguasa. Jadi sahabat-sahabat, khalifah fil ard itu artinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengelola bumi loh. Sekali lagi ya, ini bukan ajaran saya, ini bukan perintah saya, ini bukan sekadar rekomendasi dari Eli Circle. Ini adalah perintah Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 30. Allah menciptakan manusia di muka bumi, Anda semua di sini, saya, kita semua di sini sebagai pengelola bumi. We manage the world. Nah, mengelola bumi artinya kawan-kawan, domain kerja kita itu adalah internasional, global, bukan hanya Indonesia. Walaupun kita tinggal di Indonesia, tinggal di Jakarta, di Bandung, tapi daya jelajah kita, daya pikiran kita, kontribusi kita di level global. Dan sekarang siapa yang level global nanti saya bahas di akhir ya. Siapa saja para pengelola bumi di level global hari ini. Yang ketiga, visi global Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, kecuali sebagai penebar rahmat, penebar kasih sayang, cinta, kebaikan, manfaat, impact, lil alamin. Lil alamin artinya untuk seluruh dunia, untuk seluruh alam. Alamin itu termasuk manusia, binatang juga termasuk tumbuhan, alam semesta secara umum. Dan manusia, lil alamin itu muslim, non-muslim, bahkan orang-orang ateis, itu masuk kategori lil alamin. Kontribusi Anda, kontribusi saya terasa oleh seluruh manusia, seluruh hewan, seluruh tumbuhan, seluruh alam. Sampai pada tahap kata Umar bin Khattab, ketika beliau memimpin menjadi kepala negara, hari ini menjadi presiden. Kalau hari ini mungkin ibaratnya seperti presiden Amerika yang menguasai berbagai negeri, satu negara tapi mengekspansi berbagai negeri. Dia sampai mengatakan di antara seluruh daerah yang luas itu, dari timur ke barat, beliau mengatakan, "Lau uthirat bil qutun bi Sana'a." Andaikan ada keledai yang terpleset di Sana'a, di Yaman sana, la kuntu mas'ulan lima lam usawwilah at-tariq. Maka saya merasa bertanggung jawab kenapa tidak membuat jalan yang bagus bagi keledai. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi levelnya adalah level perhatian, level kontribusi, level khidmat Umar bin Khattab. Saya perlu membangun jalan yang bagus bagi keledai. Artinya, jalan bagi manusia udah selesai. Hari ini mungkin jalan bagi manusia masih bolong-bolong, masih roboh. Mohon di-mute dulu kawan-kawan. Baik. Mungkin sudah di-mute semuanya. Mungkin hari ini masih ada jembatan yang roboh, masih ada kita lihat di foto-foto yang viral anak-anak harus menyeberang jembatan yang sudah bolong-bolong ataupun jalan-jalan yang tidak bisa dilewati oleh mobil karena berlumpur dan bolong-bolong. Sedangkan zaman dulu Umar bin Khattab mengatakan, kalau ada terpleset saya bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu level Islam. Jadi Islam mengajarkan kita agar berpikir global dan komprehensif. Ibadah itu totalitas, bukan sekedar sholat saja. Ibadah itu komprehensif, tidak boleh sekuler, dan juga kita berfungsi sebagai pemimpin di muka bumi. Dan yang ketiga, domain kita, kontribusi kita itu, ruang kerja kita itu lil alamin, untuk seluruh manusia, bukan rahmatan lil Indonesiyin. Nah, inilah teorinya, inilah prinsip dasarnya. Islam menyuruh kita dalam 3 hal ini, ibadah, khalifah, dan rahmah. Sekarang mungkin kawan-kawan bertanya-tanya, is it reliable? Apakah ini mungkin? Apakah ini bisa diimplementasikan? Apakah ini ada contohnya dalam kehidupan nyata? Jelas banyak. Saya akan coba ngerangkumnya dalam waktu singkat, mungkin 5-10 menit. Bagaimana perkembangan dari zaman Rasulullah SAW itu sampai abad 20, bagaimana perkembangan visi global Islam ini. Nabi Muhammad diutus oleh Allah di sebuah kampung kecil, Mekah. Mekah dengan Jakarta itu jauh, Jakarta kota metropolitan, Mekah kota kecil, kampung kecil. Orang yang hidup di sana terbelakang dalam berbagai aspeknya, kecuali dalam sastra. Mereka terbelakang akidahnya, menyembah berhala-berhala, patung-patung, 360 patung disembah oleh mereka. Lalu mereka mengubur anak perempuan, akhlaknya rendah, tidak bisa baca tulis, tidak literat. Terus juga mereka ketinggalan peradabannya dibanding Romawi dan Persia yang jauh nih. Romawi Persia besar dan Makkah itu kecil sekali.
Nabi Muhammad diturunkan ke masyarakat seperti ini yang disebut dengan masyarakat al-jahiliyah, masyarakat yang bodoh, jahiliyah. Tapi dalam waktu singkat kawan-kawan, Nabi Muhammad diutus tahun 610 Masehi. Di usia 40 tahun itu Nabi Muhammad, oke, sudah di-mute. Oke. Di usia 40 tahun itu Nabi Muhammad menjadi nabi, dan dalam waktu 23 tahun tuh kurang dari 5 kali pilkada kan, kira-kira cuma 5 periode. Dalam waktu 23 tahun Nabi Muhammad mengubah sebuah masyarakat. Masyarakat yang diubah itu adalah masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab, masyarakat di Timur Tengah yang awalnya berpikir kerdil menjadi berpikir besar. Generasi yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau wafat itu adalah generasi yang kata para sejarawan, andaikan mereka itu ditinggalkan di negara manapun, mereka akan jadi pemimpin. Mereka mampu menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi, Umar bin Khattab, Abu Bakar itu udah jelas. Sa'ad bin Abi Waqqas seorang panglima kampung menjadi panglima internasional. Khalid bin Walid seorang jawara desa menjadi jawara yang menaklukkan Romawi dalam perang Tabuk, dalam perang dalam perang Yarmuk. Lalu juga Mu'adz bin Jabal seorang guru desa menjadi guru internasional yang dikirim oleh Rasulullah ke luar negeri sebagai diplomat di Yaman. Amr bin As seorang diplomat, seorang ahli lobi, seorang duta besar. Mekah level desa. Ketika dia masuk Islam, pikirannya global, dialah menjadi diplomat internasional yang menaklukkan Mesir, Oman, Bahrain. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu, sebelum Islam mereka berpikirnya sederhana, berpikirnya kecil, berpikirnya terbelakang bahkan. Begitu masuk Islam, gagasannya di-upgrade, pikirannya di-upgrade. Mereka berpikir global, walaupun tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, tapi berpikirnya global. Lalu ketika Rasulullah wafat, apakah para sahabat itu stagnan? Apakah umat Islam itu, udahlah, umat Islam sudah menang ya, kita udah bikin pengajian aja di Mekah, di Madinah. Kita bikin majelis taklim, kita bikin festival muslim aja udah di sini. Enggak. Yang mereka lakukan adalah ekspansi. Ekspansi apa? Ekspansi dakwah. Mereka menyebarkan Islam ke berbagai negeri. Ketika dai-dai kita diserang, dai-dai kita dibunuh, barulah ada jihad fisabilillah. Pembalasan, karena nggak boleh. Utusan itu dianiaya. Terjadilah jihad. Jihadnya makin ekspansi di zaman Daulah Umayyah. Umat Islam menaklukkan sebagian besar Asia Tengah. Sampai umat Islam itu menaklukkan Afrika Utara, bahkan menyeberang ke Spanyol. Melalui Selat Gibraltar oleh Panglima Tariq bin Ziyad. Umat Islam menguasai sepertiga dunia, dari India sampai ke Portugal, bayangkan. Itu yang namanya visi global Islam. Kenapa? Karena bagi Muslim, ibadah itu tidak hanya di masjid. Ibadah itu adalah jihad fisabilillah, ekspansi militer. Ibadah itu adalah pengembangan pengetahuan. Ibadah itu adalah kepemimpinan, leadership politik. Jadi kurvanya kalau Anda lihat, dari zaman Rasulullah di titik 0, itu naik terus. Naik. Zaman Khulafaur Rasyidun, di zaman Daulah Umayyah, dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 132 Hijriah. Lalu ketika umat Islam masuk ke zaman Daulah Abbasiyah, lebih dahsyat lagi. Di zaman Daulah Abbasiyah mungkin ini akan ada cerita yang sangat relevan bagi Anda semua. Karena Anda mahasiswa nih, para intelektual di berbagai bidang. Di zaman Daulah Abbasiyah, umat Islam itu sudah terlalu luas kekuasaannya. Daulah Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah. Kekuasaan sudah sangat luas sekali. Mereka berpikir dengan cara yang lain. Bagaimana kita berkontribusi bagi umat manusia selain dari ekspansi. Maka mereka mulai mengarah ke bidang yang lain, yaitu science. Scientific discoveries. Di zaman Daulah Abbasiyah itu, khususnya di zaman Ma'mun, Amin, dan di zaman Harun al-Rashid, mereka mulai membuat proyek-proyek terjemahan. Jadi tahapan pertama yang dilakukan adalah learn from the best. Ini adalah prinsip yang kita pakai di L-Circle. Dalam mentorship kita itu. Kita selalu belajar di referensi terbaik. Saat itu, di zaman Nabi, zaman sahabat, pengetahuan praktis, pengetahuan ilmu alam, IPA ataupun sosial, IPS, itu kan sangat terbatas. Antropologi, ilmu biologi, ilmu astronomi sangat terbatas sekali. Rasulullah tidak mengajarkan ilmu-ilmu itu, hanya memberikan prinsip-prinsipnya aja. Lalu umat Islam mulai mengarah siapa peradaban masyarakat yang memiliki ilmu terbaik. Saat itu yang memiliki ilmu-ilmu praktis terbaik adalah orang-orang India, yang memiliki filosofi kehidupan adalah orang-orang Yunani, yang memiliki teknologi permesinan orang-orang Cina. Maka semua ilmu-ilmu itu diterjemahkan. Khususnya ilmu-ilmu Yunani. Semua buku terbaik diterjemahkan, dipindahkan ke Baghdad. Bahkan mereka membangun
sebuah sekolah besar, madrasah terbesar di zaman namanya Baitul Hikmah, yang salah satu rektornya adalah Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan buku-buku itu. Dan umat Islam saat itu tidak ada kekhawatiran nanti kita belajar ke orang kafir bahaya nih, enggak. Diterjemahkan aja. Bahkan saat itu diterjemahkan itu digaji, insentifnya orang yang menerjemahkan buku digaji dengan emas seberat buku itu. Kalau bukunya 2 kilo, emas 2 kilogram tuh, 1,5 miliar kira-kira. Proyek penerjemahan masif. Setelah diterjemahkan, apakah ditelan mentah-mentah? Enggak. Umat Islam punya akidah, punya filter. Terjemahan-terjemahan itu difilter, mana yang bermanfaat, mana yang khurafat, mana yang impactful ilmunya, mana yang palsu ilmunya. Ilmu hoax, pseudoscience itu banyak. Ilmu-ilmu Yunani itu tercampur dengan mitologi Yunani, dengan dewa-dewanya, dengan khurafatnya, dibuang semuanya. Konsep dewa-dewa, konsep kesyirikannya dibuang. Yang diambil hanya ilmu-ilmu yang bermanfaatnya. Apakah selesai di situ? Enggak. Umat Islam mengkritisi lagi, bahkan umat Islam menawarkan metodologi baru. Metodologi yang di kemudian hari dipelajari oleh Roger Bacon, yaitu empirical method. Metode empiris. Itulah zaman-zamannya Jabir bin Hayyan, zamannya Al-Farabi, zamannya Ibnu Sina. Mereka tidak lagi mengambil sebuah ilmu itu berdasarkan asumsi, berdasarkan pemikiran, imajinasi, berdasarkan renungan. Ilmu itu perlu dibuktikan dengan percobaan, eksperimental. Sekali, 2 kali, 1000 kali coba ada sebuah pola. Nah, pola itulah yang diambil sebagai rumus saintifik. Itulah yang namanya empirical method atau al-manhaj at-tajribi. Itu adalah manhaj murni umat Islam, bukan barat. Tapi manhaj inilah yang diadopsi oleh peradaban barat di kemudian hari. Lalu setelah itu, apakah umat Islam hanya mengembangkan sains dengan membuat penelitian? Enggak. Umat Islam membawa Al-Quran ini ke tengah-tengah sains. Itulah kontribusi terbesar di level internasional. Jadi semua pengetahuan, kalau Anda buka literatur bahasa Arabnya, pengetahuan-pengetahuan yang ditulis di abad 9 sampai abad ke-11, itu adalah pengetahuan yang integratif. Di situ ada matematika, tapi di situ ada visi tauhid. Di situ ada astronomi, tapi di situ ada renungan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada ilmu kedokteran dan di situ ada zikir. Jadi ilmu keislaman, tauhid kita dengan pengetahuan itu integral. Makanya yang menjadi ulama-ulama besar, ulama intelektual sama aja ya. Yang menjadi ilmuwan-ilmuwan besar saat itu adalah ulama-ulama ahli tafsir juga, ahli fikih juga. Ibnu Sina itu dia seorang dokter terbaik di zamannya yang menguasai ilmu kedokteran di usia 16 tahun. Beliau itu bukan hanya dokter, dia ahli filsafat Islam, ahli pemikiran Islam, dan ahli akidah juga. Tapi karya beliau ada karya yang bermanfaat bagi umat manusia selama 8 abad ke depan, Ibnu Sina itu. Beliau menulis buku judulnya Qanun Fitin. Lalu Jabir bin Hayyan juga seorang intelektual yang menawarkan metode empirisme itu. Ibnu Haytham, seorang ahli optik dengan kitabnya Al-Basariyat, tidak mungkin peradaban umat manusia, khususnya peradaban barat, mengembangkan ilmu optik kalau tidak ada buku Al-Basariyat karangan Ibnu Haytham. Bahkan Ibnu Haytham itulah yang pertama kali menciptakan model fotografi dengan membuat kotak hitam namanya Al-Qumrah. Al-Qumrah itulah yang hari ini Anda gunakan seluruhnya di handphone. Al-Qumrah itulah yang namanya kamera hari ini. Itu bahasa Arab aslinya kamera. Al-Qumrah karangan atau ciptaan Ibnu Haytham. Levelnya global, impact-nya internasional. Kenapa? Karena karya dalam ilmu optik itu adalah bagian dari ibadah. Bukan hanya sholat, zakat, infak, sedekah, dan haji. Kita menemukan nama seperti Ibnu Nafis yang mempopulerkan teori aliran darah baru, teori aliran darah yang mengkoreksi teori aliran darahnya Galen. Dan juga dialah yang menciptakan hampir 100 alat-alat bedah yang sampai hari ini kedokteran kontemporer masih menggunakan beberapa model pisau-pisau bedah yang diciptakan oleh Ibnu Nafis, bayangkan. Nah, itu yang namanya kontribusi peradaban, mentalitas ekspansif umat Islam di zaman Daulah Abbasiyah. Saya Muslim, ibadah saya berarti dalam kedokteran. Saya Muslim, ibadah saya sebagai astronom di bidang astronomi. Saya Muslim, ahli matematika. Saya menciptakan angka 0 yang diciptakan oleh Al-Khawarizmi yang mengubah dunia matematika seluruh dunia. Itulah kontribusi ibadah mereka yang menjadikan mereka sebagai khalifah fil ard, pengelola bumi, menjadi rujukan. Orang Inggris, orang Jerman, orang Italia, dari Eropa harus belajar kedokteran itu ke Isfahan, ke Ibnu Sina. Kalau ada orang Spanyol di luar sana atau orang Cina ingin belajar tentang biologi, matematika terbaik, mereka datang ke negeri Baghdad, ke Kairo, mereka datang ke negeri Syam. Itu yang namanya khalifah fil ard, menjadi sentral pengetahuan, menjadi sentral ekonomi, menjadi sentral politik, menjadi penguasa bumi.
menjadi imperium yang rahmatan lil alamin. Tapi sahabat-sahabat, zaman itu berganti, zaman itu berbalik. Ketika anak-anak muda, tadi saya bilang bonus demografi, jumlah banyak, orang-orang itu penduduknya padat di sana, banyak tenaga kerja produktif. Ketika umat Islam itu mulai stagnan, ilmu pengetahuan melempem, mereka tidak memiliki kekuatan militer, tidak memiliki kekuatan ekonomi lagi, akan diintimidasi oleh negeri lain. Pertama kalinya umat Islam itu yang sudah jaya di jaya besar itu bisa kalah loh oleh sebuah pasukan kecil. Pasukannya sedikit, bahkan pasukannya juga awalnya mereka itu bukan pasukan-pasukan hasil rekrutan tentara salib yang mengatasnamakan agama, datang ke negeri Syam pada pada akhir abad ke-11 itu, tahun 1090-an, datanglah tentara salib gelombang pertama menaklukkan Syam. Jumlahnya sedikit, tapi mereka bisa menjajah negeri muslim yang banyak, yang secara demografi kuat. Nggak ngaruh demografi itu. Ketika umat Islamnya sudah kehilangan visi global, umat Islamnya sudah mulai lemah. Datang tentara salib dijajah umat Islam. Walaupun diselamatkan oleh Salahuddin pada tahun 1187 dalam perang Hittin. Tapi setelah itu umat Islam sudah makin melempem. Datang lagi negeri lain, yaitu keturunan Genghis Khan, Hulagu Khan, yang menaklukkan Baghdad dan yang membuat rata semua negeri-negeri muslim dihancurkan. Dibantai orang-orangnya, buku-bukunya dijarah, dibakar, dilemparkan ke sungai Efrat dan Tigris. Sehingga umat Islam itu hancur lebur di abad ke-12. Barulah umat Islam mulai bangkit lagi di zaman Daulah Utsmaniyah. Visi global Islam yang naik itu drop, turun. Di zaman Daulah Utsmaniyah barulah naik lagi di zaman Utsman Al-Ghazi sampai nanti di zaman Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, dan di zaman Sulaiman Al-Qanuni puncaknya. Sampai abad 15 kira-kira. Tapi kawan-kawan, sekarang yang berpartisipasi di level peradaban bukan hanya umat Islam. Tapi ada pemain baru, yaitu Eropa. Nah, Eropa ini dulu pernah jaya. Kalau tadi umat Islam dimulai dari zaman Rasulullah naik terus, turun sedikit, naik lagi di zaman Daulah Utsmaniyah. Eropa dimulai dari Yunani. Yunani itu dulu jaya, hancur. Romawi pernah jaya, hancur lagi. Romawi itu hancur di abad ke-5 oleh barbar Jermanik. Mereka hidup di zaman kegelapan selama 10 abad. Bangsa barat itu di zaman kegelapan, kebodohan, jahiliyah juga. Tapi di abad 15 mereka mulai bangkit. Kenapa? Karena 3 abad terakhir, dari abad 13 sampai abad 15, bangsa Eropa tuh banyak menerjemahkan buku-buku umat Islam. Persis sama yang dilakukan oleh umat Islam. Jadi bangsa yang akan maju, pikirannya terbuka, dia mengadopsi ilmu terbaik dari manapun, dari agama manapun, tapi dia filter. Itulah yang dilakukan oleh Eropa. Mereka belajar ke Andalusia, mereka belajar ke Baghdad, mereka belajar ke Kairo, mereka belajar ke Isfahan. Lalu ilmu-ilmu Islam itu tidak ditelan mentah-mentah, mereka filter. Ilmu yang bermanfaatnya diambil, akidah tauhidnya dibuang. Empirical metodenya diambil, lalu dibuat menjadi sekuler. Sudah tidak lagi menjadi bervisi tauhid. Jadi itulah cikal bakal dari sekularisme. Ilmu agama dipisahkan dari kehidupan, ibadah itu dipisahkan dari sains, sehingga sains yang berkembang di Eropa abad 15 sampai detik ini adalah sains yang sekuler. Eropa mulai berkembang tuh abad 15. Itu zamannya Galileo, zamannya Copernicus, zamannya Leonardo da Vinci. Itu awal dari Renaissance. Abad 15 itu modern history. Mulai bangkit abad 16 mulai ada ciptaan-ciptaan. Abad 17 sudah ada penjajahan tuh. Sudah mulai kolonialisme, mereka sudah memiliki kekuatan militer, memiliki bom, memiliki museum, memiliki meriam, memiliki kapal laut yang besar, memiliki senjata-senjata modern, pistol juga, apalagi nanti ada revolusi industri. Ketika bangsa barat itu sudah mulai maju, bangsa muslim bagaimana nasibnya? Bangsa muslim bukan makin naik, tapi melempam dan mulai turun kurvanya. Indonesia masih di zaman Sriwijaya Majapahit, Indonesia belum ada Indonesia. Itulah yang terjadi. Jadi visi global Islam itulah yang membuat umat Islam itu jaya, dan visi global baratlah yang membuat mereka itu jaya. Sekarang yang terjadi sahabat-sahabat, visi global Islam ini tidak menjadi mimpi sebagian besar umat Islam, tidak menjadi mimpi anak-anak muda, tapi hanya mimpi segelintir orang saja. Sedangkan mereka masih memiliki mimpi imperium. Amerika itu siapapun presidennya, generasi mudanya, kalau bikin perusahaan internasional, kalau bikin tenaga IT-nya level global. Kalau mereka ingin bikin fashionnya harus menjadi sebuah fashion yang diekspor kemana-mana. Mentalitas itulah yang hilang di anak-anak muda. Jadi jangan aneh kawan-kawan, ketika peradaban Eropa, peradaban Amerika, Rusia, atau misalnya sekarang yang memiliki mimpi imperium itu, mereka jaya dengan produk-produknya, jaya dengan karya-karyanya.
Jadi sekarang yang perlu kita ubah mindsetnya adalah kita mengembangkan produk, karya, kualitas di level internasional itu bukan sekedar produktivitas ekonomi, tapi ini adalah misi agama. Ini adalah misi agama. Sampai detik ini perkembangan peradaban itu dipegang oleh orang-orang yang paling ahli di peradaban barat. Hari ini mungkin ada pemain baru ya di Tiongkok, di Cina, Jepang misalnya, pemain-pemain baru. Tapi tetap saja teknologi terbaik, karya terbaik, sastra terbaik, produk-produk terbaik, lalu juga elektronika terbaik, kita masih ketinggalan. Tapi karena sekarang itu peluang belajarnya sama, kita bisa menyusulnya, asalkan kita punya mimpi besar. Jadi sahabat-sahabat di forum ini saya hanya ingin mengajak. Anda dihadapkan pada 3 pilihan untuk dipilih. Kita di masa depan ingin menjadi leadernya, atau kita ingin menjadi followernya, atau kita ingin jadi korban-korban yang tidak tahu apa-apa. Di dunia ini selalu terbagi menjadi 3 kategori. Anda jadi leader yang mengelola, Anda yang paling terdepan, atau Anda yang ikut-ikutan jadi konsumennya, atau Anda tidak jadi leader, tidak ikut-ikutan, bahkan tidak mengerti proses perubahan. Inilah orang-orang yang jadi korban. Ada pandemi nih, dalam pandemi ini ada orang kaya baru, ada pemain baru. Netflix, Amazon menjadi melesat nilai sahamnya di masa pandemi ini. Kenapa? Orang di rumah, orang pengennya delivery semuanya. Amazon itu makin sukses. Netflix saya makin sukses. Kenapa? Orang di rumah semua. Itu para pemain, itulah para khalifah. Facebook, WhatsApp makin seenaknya untuk bikin aturan. Tapi mereka itu khalifah. Mereka itu pengelola bumi. Mereka yang mengelola dunia ini di ranahnya masing-masing. Toyota, Samsung, Apple, mereka itu khalifah. Chevron, Shell, mereka itu khalifah yang mengelola minyak. Perusahaan-perusahaan internasional. Nah, jadi sahabat-sahabat semua tanpa disadari, dari mulai baju yang kita pakai, kacamata yang kita gunakan, jam tangan yang kita gunakan, handphone yang kita gunakan sehari-hari, itu dikendalikan oleh orang lain. Ini bukan sekedar produk, saya punya uang loh, saya bisa beli loh ini, bisa beli yang terbaik. Bukan soal itu. Tapi kita sadar atau tidak sadar, dikontrol, dikelola, cara menggunakan HP, cara menggunakan media sosial, cara menggunakan chattingannya, cara menggunakan fitur-fiturnya, dikontrol oleh khalifah, oleh sang pemilik teknologi tersebut, sang pemilik laptop ini, sang pemilik sistem kehidupan, sang pemilik sistem tata kota, sang pemilik sistem ekonomi, sang pemilik sistem politik. Jadi tidak ada yang namanya fungsi leadership di umat Islam sekarang, karena kita hari ini setidaknya hanya jadi follower, bahkan sebagian jadi victim, kawan-kawan. Nah, bonus demografi di Indonesia di masa depan tahun 40 itu harus disiapkan dari sekarang. Dengan cara apa? Menyiapkan generasi muda yang berpikir global. Nah, berpikir global itu bukan sekedar cita-cita, tapi juga diimbangi dengan kapasitas global. Nah, inilah yang suatu hari kalau ada kesempatannya saya akan sharing. Bagaimana visi global Islam itu diimbangi dengan sebuah kapasitas global. Kenapa? Karena visi global itu nggak ada gunanya kalau anak-anak mudanya tidak punya kapasitas. Itu tema berikutnya yang suatu hari akan saya bahas. Bagaimana anak-anak muda punya cita-cita besar, tapi juga punya kapasitas besar di level global. Terima kasih kawan-kawan sebagai pengantar. Silakan kalau mau dilanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi materi yang disampaikan bagus sekali mengenai demografi dan kaum muslim, bagaimana kita menjadi pemuda yang bervisi global seperti itu. Ini untuk selanjutnya kita beralih ke termin pertanyaan. Oke, sepertinya ada video. Kita simak dulu video berikut ini. Oh, bukan. Selanjutnya kita langsung ke sesi termin pertanyaan ya. Sudah masuk beberapa pertanyaan dari kita, dari teman-teman peserta tadi, benar-benar antusias. Untuk pertanyaan yang pertama, saya bacakan dari Laila Cilacap. Izin bertanya, apa saja Kak kiat-kiat agar kita dapat semangat untuk produktif dikala mood sedang tidak baik? Sekian. Untuk Kang Elvandi. Ya, terima kasih. Terima kasih Laila dari Cilacap. Bagaimana tetap semangat? Bagaimana menjaga mood ketika kita lagi pandemi di rumah, PSBB? Ada beberapa hal ya. Pertama, kawan-kawan,
Anda perlu memiliki cita-cita besar dulu, karena itu syaratnya. Kalau orang nggak punya cita-cita besar dalam hidup, nggak ada energi yang membakar dia, nggak ada antusiasme. Cita-cita itu akan menentukan level mood Anda. Orang yang punya cita-cita besar itu nggak gampang patah semangat, nggak gampang moody. Kenapa? Karena punya target yang besar. Yang kedua, dia perlu memiliki stok motivator pribadi. Mohon di-mute dulu, kawan-kawan. Baik. Sudah di-mute semuanya? Belum di-mute tuh. Baik. Stok motivator pribadi itu bisa apapun, kawan-kawan. Bisa novel, bisa musik, bisa film, bisa rekaman ceramah, rekaman kajian, ataupun kutipan, kalimat, poster, apapun itu akan menyemangati kita ketika kita sedang lemah, kita sendirian. Jadi kalau Anda punya stok yang banyak, termasuk Al-Quran ya, baca Al-Quran, baca hadis Rasulullah, itu masuk stok motivator pribadi. Dengan stok-stok seperti itu, kalau kita lagi nggak semangat, beralih ke situ, kita akan semangat lagi. Dan itu cara yang saya lakukan bertahun-tahun terakhir ini. Yang ketiga, miliki lingkungan yang produktif. Lingkungan yang kondusif. Kenapa? Karena orang itu nggak bisa bergerak sendirian. Pasti akan ada lesunya, pasti akan ada futurnya. Para ulama mengatakan, inna syaitona ma'al wahid. Setan itu dengan satu orang. Fa innahu ma'al itsnaini ab'ad. Dengan 2 orang makin jauh. Dengan 3 orang makin jauh lagi. Jadi kalau sendirian, gampang patahnya. Makanya perlu berjejaring dengan sebuah forum produktif. Dengan orang-orang yang punya idealisme juga. Milikilah sahabat-sahabat yang paling kuat. Sahabat-sahabat yang bisa memotivasi. Sehingga ketika Anda lemah, datang ke mereka. Mereka bukan malah membuat Anda makin lesu. Tapi mereka akan menyemangati Anda semua. Gitu ya. Silakan ada yang lain. Kak, pertanyaan selanjutnya dari Hasna Fadilah, mahasiswa dari Bukit Tinggi. Kak, izin bertanya, bagaimana caranya dan apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda sekarang agar bisa maju mengikuti arus memimpin arus peradaban seperti itu, Kak? Kang Elvandi, silakan. Yang pertama yang harus dilakukan pemuda hari ini adalah bikin karya sendiri genuine kan, kawan-kawan. Karya genuine itu tidak harus inventor besar, tidak harus grand invention yang benar-benar baru. Karya genuine itu adalah bisa jadi mengkompilasi, bisa jadi remake. Hari ini kawan-kawan, semua orang bisa menjadi content maker, bukan hanya dalam media sosial, dalam bidang apapun. Kenapa? Karena sarana pembelajaran sangat masif. Jadi anak-anak muda misalnya ada Anthony Mutua orang Kenya, dia menciptakan chip kecil yang dia masukkan di bawah sol sepatu. Chip kecil ini setiap kali orang berjalan akan bertransformasi menjadi baterai. Jadi sepatunya itu bisa dicolokin, bisa menjadi power bank. Itu dapat penghargaan besar, dapat penghargaan internasional dalam sustainable energy. Lalu juga ada Lucy Hughes. Lucy Hughes itu mahasiswi dari Inggris, dari Sussex University. Dia berhasil menciptakan sebuah barang baru, produk baru, bioplastik. Jadi dari bahan natural, tapi fungsinya kayak plastik. Dan itu sangat eco-friendly. Itu dia dapat donasi sampai 320 juta ya untuk pengembangan risetnya. Mahasiswa S1, bayangkan. Jadi sekarang kita bisa berkarya di bidang manapun karena sarananya, teknologinya, informasinya, ilmu-ilmunya tersebar dengan sangat gampang sekali. Jadi Anda harus memiliki karya sendiri yang genuine, jangan ikut-ikutan. Dan dalam bidang masing-masing, jangan ikut-ikutan yang lain. Jangan semuanya jadi vlogger, jadi YouTuber, karena menghasilkan duit misalnya, atau semuanya jadi TikTokers. Bikin karya yang genuine. Yang kedua, kawan-kawan, yang perlu dilakukan pemuda, yang paling inti adalah persiapan kapasitas. Saya membagi durasi hidup pemuda itu menjadi hukum 40-60. 40-20. Kalau usia manusia itu 60 tahun, atau 70 tahun ya, minimal 40 aja. Sebelum 40 dan setelah 40. 40 itu adalah angka kematangan. Nabi Muhammad diangkat jadi nabi usia 40 tahun. Sebagian besar nabi dilantik oleh Allah sebagai nabi itu di usia 40 tahunan. Karena ini adalah standar usia kematangan. Maka menuju usia 40 tahun, sebagian besar waktu pemuda habiskan untuk persiapan kapasitas. Kapasitas apa saja? 1, kapasitas pemikiran. Yang kedua, kapasitas perencanaan. Perencanaan diri harus memiliki life planning. Life planning jangka panjang, bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, bahkan 40 tahun ke depan. Kalau Anda ikut forum ini forum yang saya buat. Sekarang membernya sudah ada hampir 1.000 orang ya pesertanya.
Ada influencer, ada dokter, ada tentara, ada pengusaha, ada politisi yang ikut mentorship ini, ada mahasiswa, ada dosen. Saya mengajarkan ke mereka 10 sesi. 10 sesi tentang kapasitas pemuda. Sesi pertamanya visi global Islam yang Anda dengarkan ini, cuman ini singkat. Aslinya 2 jam. Yang kedua yang dimiliki pemuda adalah cara berpikir tentang RKU, rencana kontribusi unggulan. Cita-cita terbesar yang membuat Anda itu selalu obsesif, antusias, dan levelnya tinggi. Yang ketiga, kurikulum pribadi. Anak-anak muda sekarang dihadapkan di depan pengetahuan yang sangat masif. Orang yang tidak memiliki rencana pengembangan diri, dia akan tersesat di tengah belantara ilmu. Jadi saingan kita itu bukan yang ecek-ecek, saingan kita itu bukan konten-konten sampah. Bahkan di depan ilmu, kita itu punya banyak saingan. Ilmu yang ada, ilmu yang berkualitas terlalu banyak dibanding waktu yang tersedia. Kata seorang pemikir, Al-Banna mengatakan, al-wajibat aktsaru minal awqat. Waktu yang ada itu lebih banyak dibanding kewajiban yang ada lebih banyak dibanding waktu yang tersedia. Jadi kalau orang itu mengerjakan semua hal-hal yang bagus, ilmu yang bagus, nggak akan cukup waktunya. Makanya kita perlu kurikulum pribadi agar tahu ingin belajar apa di waktu mana spesifik, tidak tersesat. Itu sesi ketiga. Sesi keempatnya saya mengajarkan di forum mentorship ini tentang membuat planning pribadi. Life planning itu dari sekarang sampai usia 60 tahun. Apa yang saya lakukan tahun 2021 hari ini adalah perencanaan yang saya buat tahun 2007 dulu, 14 tahun yang lalu. Dibuat life planningnya. Apa yang ingin saya lakukan tahun 2030, 2040, insya Allah sudah ada planningnya hari ini. Dan itu ada caranya bagaimana membuat planning sampai 60 tahun ke depan, lalu di breakdown 50 tahun, 40 tahun, 30, 20, 10 tahun dari sekarang. Di breakdown sehingga kita punya planning tahunan. Yang kelima, pemuda pun harus menyiapkan keseimbangan dirinya. Keseimbangan antara intelektualnya, emosionalnya, spiritualnya, fisiknya harus kuat, memiliki bela diri, memiliki berbagai skill, lentur badannya, badannya proporsional, sehat, agar apa? Karena misi hidup itu tidak akan kita capai kalau kita nggak seimbang. Jadi produktif itu adalah soal keseimbangan juga, bukan kerja terus, tapi harus seimbang semua dimensi hidupnya. Dan itu saya ajarkan di sesi kelima. Sesi keenam yang paling penting nih, yaitu tentang cara baru belajar, new ways of learning. Anak-anak muda, kawan-kawan sekarang, kalau cara belajar kita linear, saya ingin pinter nih, saya ingin menyaingi perusahaan-perusahaan internasional, saya ingin bikin karya hebat, saya kuliah aja. Oke, kuliah, S1, S2, bahkan S3 itu standar. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang kita pelajari di kampus itu ilmu linear, sedangkan sekarang ilmu pengetahuan itu berkembang setiap menit, bahkan setiap detik. Jadi kalau orang tidak memiliki cara-cara belajar digital yang efektif, tidak menguasai bahasa asing, tidak menguasai cara-cara belajar yang shortcut, dia akan ketinggalan. Nah, inilah yang saya ajarkan di sesi ke-6 tentang new ways of learning. 4 strategi cara belajar canggih di abad 21 digital ini. Sesi ketujuhnya, cara berpikir, cara menyimpulkan, cara menganalisis. Itu perlu dimiliki oleh pemuda ketika Anda menghadapi sebuah persoalan. Sehebat apapun gelar Anda, kalau tidak terbiasa cara berpikir sistemik, Anda tidak bisa menjadi problem solver. Anda tidak bisa menjadi pemikir strategis. Kenapa? Karena ilmunya, ilmu akademis, ilmu yang berhubungan dengan riset-riset di bidangnya. Sedangkan di kehidupan, Anda perlu jadi pemimpin, Anda perlu memecahkan persoalan masyarakat. Itu butuh kemampuan berpikir strategis yang saya ajarkan di sesi ke-7. Sesi ke-8 tentang leadership. Sesi ke-9 tentang cara mempengaruhi orang lain. Dan sesi ke-10-nya tentang visi Indonesia. Jadi kapasitas itulah menurut saya yang perlu dibangun. Anda pasang target karya yang pertama. Yang kedua, Anda siapkan kapasitas diri untuk berkarya tersebut. Dan ini saya sediakan salah satu platformnya adalah Elite Circle. Yang bisa Anda lihat, kalau Anda ingin daftar silahkan di muda.id/mentorship. Silakan, ada yang lain? Ini ada pertanyaan dari Pak Brion nih, Pak Brion Sudarman, silakan. Ya, mungkin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana suara saya didengar? Bergema apa gimana? Ya, terdengar Pak. Oke, saya perkenalkan Brion K. Sudarman.
domisili di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pertama-tama saya akan atur nuhun Kang Elvian, saya jadi merasa muda kembali nih, walaupun dengan konsep-konsep yang lama. Saya ini generasi baby boomer, jadi mungkin nggak tahu akan ketemu lagi dengan generasi yang katanya bonus demografi apa tidak. Tapi terima kasih dan alhamdulillah saya ucapkan konsep-konsep yang memang dari guru-guru lama pun berbeda cara pandangnya, cara melihatnya tentang ilmu-ilmu Islam. Makanya saya melihat sekarang ini antara satu jamaah dengan jamaah lain pun masih saja adanya asobiah. Jadi merasa tepuk dada masing-masing gitu. Nah, itu yang saya lihat. Nah, bagi saya sendiri yang saya harapkan dari Kang Elvandi ini, kira-kira bagaimana untuk generasi saya ini ke depannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Brion, juga sahabat-sahabat muda yang lain. Sebetulnya kawan-kawan, dalam dakwah itu tidak ada pembagiannya. Semuanya itu adalah objek dakwah. Kenapa? Karena Islam itu ammatan linnas, kafatan linnas, untuk semua jenis manusia. Rasulullah mendakwahi semua kategori manusia. Tapi memang dalam strategi perubahan ada yang namanya prioritas. Nah, prioritas itu di sepanjang zaman dipegang oleh para pemuda. Para pemuda dalam skala usia sebetulnya tidak ada indikator yang pasti ya. Walaupun misalnya PBB itu mendefinisikan pemuda usia 17 tahunan sampai usia 35 tahunan, sampai 30 tahunan. Nah. Tapi pemuda itu dalam spirit. Mereka ini lebih mudah untuk adaptasi, transformasi dalam bentuk apapun. Dengan gagasan yang baru, yang genuine, yang islami, atau menuju gagasan sesat. Itu bisa adaptasi pemuda itu. Nah, sekarang di mana peran orang-orang yang sudah memang matang berpengalaman? Pengalaman mereka inilah kawan-kawan semua yang kita butuhkan. Pengalaman generasi orang tua kita, guru-guru kita 60 tahun adalah pengalaman yang berharga yang kalau kita konversi dalam bentuk buku itu bisa ratusan ribuan buku. Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas diri yang dibutuhkan pemuda adalah mentorship. Nanti di sesi ketiga itu saya mengajarkan tentang bagaimana menyusun kurikulum pribadi. Anda harus menyusun apa yang perlu Anda kembangkan dalam diri sendiri itu biar ditarget. Jadi bukan hanya baca bukunya, bukan hanya mengkajinya, tapi rencana mengembangkan dirinya itu harus benar. Nah, panduan untuk mengembangkan diri itu kita dapat dari mana? Dari orang tua kita, dari mentor-mentor kita. Jadi generasi-generasi tersebut memiliki peran yang besar untuk transfer knowledge, transfer pengalaman, transfer kebijaksanaan. Karena kalau anak-anak muda itu dibiarkan untuk trial and error, Anda termasuk nih pesan saya untuk dua arah. Kalau orang tua membiarkan anak-anak muda itu untuk trial and error terus, maka kita anak-anak muda itu akan menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk mencapai kematangan. Padahal jalan-jalan yang sudah dilalui itu sudah jelas. Misalnya nih ya, seorang ahli fisika yang membangun industri kapal atau membangun industri otomotif. Dia sudah tahu, sudah makan asam garam, dia sudah punya pengalaman pahit bagaimana dia merintis ilmunya, mengembangkan industri, lalu juga lobby-lobby, terus juga birokrasinya bagaimana sulitnya membangun sebuah industri. Nah, anak-anak muda yang ingin membangun bidang yang sama, jangan trial and error. Trial and error itu adalah cara orang-orang standar, kawan-kawan. Jadi orang yang belajar dari pengalaman masa lalunya, belajar dari kesalahannya, itu bukan orang cerdas. Itu orang standar. Karena kalau nggak kayak gitu, aneh. Kalau nggak kayak gitu, dia terlalu sia-sia usianya. Jadi orang yang belajar dari pengalaman kesalahannya sendiri, itu adalah orang standar. Orang yang cerdas, orang yang bijak adalah orang yang belajar dari pengalaman orang lain yang lebih senior, lebih tua. Jadi dia tidak perlu mengalami pengalaman tersebut. Dia akan mengalami pengalaman baru. Kalaupun salah, itu kesalahan yang baru, bukan kesalahan yang kita ulangi. Nah, orang tua bisa transfer pengalaman tersebut dan kita anak-anak muda perlu berburu. Jadi, tapi ada tabiat yang jadi masalah. Orang tua itu ada
generasi tua yang pelit dengan pengalaman. Ada generasi tua yang tidak suka dengan perubahan. Ada generasi orang tua yang tidak mau menghabiskan waktunya untuk kontribusi pendidikan, mendidik orang lain. Nah, orang-orang seperti ini memang akan sulit untuk kita tunggu dia membuka dirinya, membuat forum terbuka, diskusi terbuka. Nah, anak-anak muda lah yang perlu berburu. Imam Syafi'i itu, beliau tidak diam di rumah. Beliau mendatangi Imam Malik. Imam Malik itu seorang guru besar, seorang ahli fikih, ahli syariah yang terkenal di negerinya, di berbagai negeri terkenal, nomor 1 di dunia ini. Anak-anak muda yang ingin belajar itu banyak, tapi ditolakin. Ingin belajar, tolak. Kenapa? Karena terlalu banyak muridnya. Sampai datang seorang anak muda, anak kecil, namanya Imam Asy-Syafi'i. Beliau minta ingin jadi muridnya. Kamu nggak bisa jadi murid saya. Kamu hafalkan dulu buku ini. Bukunya adalah Al-Muwatta, buku karangan Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, wahai Syekh, buku ini sudah saya hafal di kepala saya dengan titik dengan komanya. Dia kaget, akhirnya dia angkat menjadi murid Imam Syafi'i itu. Jadi ingin belajar ke seorang mentor terbaik itu nggak bisa asal-asalan, penuh dengan usaha, walaupun sulit di awalnya. Nah, orang tua yang hebat punya pengalaman itu kadang-kadang ilmunya, pengalamannya terkunci di pikirannya sendiri. Dia tidak memiliki karya di publik, dia tidak membuka forum di publik. Andalah yang perlu mengejar mereka. Datang ke rumahnya, cari nomor kontaknya, silaturahim ke tempat kerjanya, kejar mereka, keruk pengalamannya, bedah pengalamannya, dan juga pantik mereka dengan pertanyaan-pertanyaan kritis agar mereka keluar pengalamannya. Perlu penghargaan, perlu respect, perlu penghormatan di depan mereka itu. Agar apa? Agar saling bermanfaat. Apa manfaatnya bagi orang tua? Inilah ladang pahalanya. Bagi anak muda jelas bermanfaat, kita mendapatkan transfer knowledge, tapi bagi orang tua inilah yang menjadi ladang amal jariah. Kata Rasulullah, idza mata bani Adam in qata'a sa'iru amalih. Ketika mati anak Adam itu seluruh amalnya terputus seluruhnya, kecuali 3 hal. Salah satunya adalah al ilmu yuntafa'uhu bih. Ilmu yang bermanfaat, itulah pahala yang mengalir. Kebayang nggak Bapak Ibu, Iwan Ahwat sekalian, para pemuda, pahala yang dimiliki oleh Imam Bukhari setiap kali Anda membaca hadis, setiap kali Anda mengkaji hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, jutaan pahala umat Islam di dunia ini mengalir ke kuburan Imam Bukhari, ke rekening pahalanya walaupun beliau sudah meninggal berabad-abad yang lalu. Kebayang nggak pahalanya Buya Hamka, pahalanya ulama-ulama yang mengajarkan kita, semuanya mengalir ke mereka walaupun mereka sudah wafat. Itulah pahala amal jariah, dan itulah ladang amal terbaik bagi orang-orang yang sudah punya pengalaman usia 50-60 tahun ke atas. Silakan, ada yang lain? Atur nuhun, Kang. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Hasna Fadilah dari Bukit Tinggi, mahasiswa. Izin bertanya, Kang El, tertarik dengan apa yang Kang El sampaikan mengenai majunya peradaban Islam yang internasional yang mau saya tanyakan, apa penyebab kita umat Islam sekarang yang menjadi tertinggal, bahkan kita yang belajar ke mereka sampai sekarang? Gitu kan pertanyaannya. Apa kalimat pertamanya apa yang jadi? Apa penyebab kita umat Islam sekarang yang menjadi tertinggal? Penyebab ketertinggalan umat sekarang, kan? Bahkan yang banyak ya. Belajar baik, juga. Kawan-kawan, sangat kompleks kalau Anda bertanya tentang penyebab, itu sangat kompleks sekali. Ada penyebab yang berhubungan dengan manusia, ada penyebab yang berhubungan dengan sistem, ada penyebab yang berhubungan dengan momentum. Saya klasifikasi aja ya, 3 hal tadi misalnya. Manusia, sistem, momentum sekarang. Soal manusia itu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal dari mulai mentalitas, cita-cita, tapi dari antara semua itu soal diri manusia, menurut saya akarnya adalah apa yang dibilang oleh Malik bin Abi, yaitu tentang pemikiran. Pemikiran manusia itu ketika mereka besar, yang lain itu ngikutin kawan-kawan. Gagasan besar itu. Contoh misalnya, mohon di-mute dulu. Bagi yang belum di-mute. Contoh, kalau orang itu sudah punya keinginan, kata Rasulullah, man jadda wajada, orang yang punya keinginan bersungguh-sungguh, dia pasti akan mendapatkannya. Kalau orang itu gagasannya besar, semua itu ngikutin, skillnya akan ngikutin. Contoh, orang yang punya cita-cita besar, cara dia belajar, dia akan menguasai berbagai bahasa asing, dia akan kuliah ke berbagai negeri, dia akan menguasai berbagai kursus, dia akan menguasai berbagai bidang studi. Karena cita-citanya besar. Nah, kalau orang tidak punya obsesi besar, ya apa ada adanya, sederhana aja. Dan muslim itu punya potensi yang dahsyat, tapi
Bayangkan misalnya orang kaya, Muslim yang kaya, dia punya harta nggak kepake miliaran per bulan, tapi dia tidak punya obsesi besar. Apa yang dilakukan? Dia akan infak kan? Muslim yang soleh dia infak. Bagaimana cara dia infak? Mungkin ya, ini soleh juga, tapi tidak cukup. Dia akan infak bikin masjid. Dia akan infak sedekah bikin pesantren misalnya. Itu bermanfaat. Tapi bayangkan betapa banyak ruang-ruang kosong yang perlu dibangun oleh umat Islam yang membutuhkan uang miliarder ini. Yang perlu dibangun. Lembaga riset, industri perfilman, industri musik, industri fashion, lalu juga bidang lingkungan, itu perlu disupport oleh umat Islam. Tapi kan kalau nggak punya gagasan besar, orang nggak akan kepikiran ke situ, walaupun punya potensi. Nah, jadi yang berhubungan dengan manusia itu mentalitas, cita-cita, obsesi, kedisiplinan, juga keberanian untuk tampil beda. Itu faktor-faktor penyebab yang membuat kita tuh belum maju. Faktor mentalitas, faktor termasuk faktor pemahaman agama kita. Karena kalau kita benar-benar memahami agama Islam, tidak mungkin seorang muslim itu menjadi muslim lokal, muslim yang lemah, itu nggak mungkin. Mustahil. Kenapa? Anda membaca sirah nabawiyah, kalau Anda membaca sirah nabawiyah akan terbakar tuh semangat diri itu dalam sirah nabawiyah. Faktor eksternal ada juga. Faktor eksternal dari manusia itu memang ada pihak-pihak yang selalu membuat kita tuh sibuk dengan hal yang tidak produktif. Kenapa? Karena dalam konsep zero sum game, kalau yang satu pihak itu eksis, yang lain itu harus tumbang. Itu kaidahnya. Jadi kalau misalnya satu negara, satu imperium itu ingin berkuasa, maka negara-negara yang lain itu perlu dibuat tidak maju. Kalau Anda mengkaji ilmu yang namanya geopolitik, ada salah satu strategi Amerika yang namanya divide and rule. Itu politik luar negerinya Amerika. Bagaimana negeri-negeri yang menjadi proyeksi Amerika untuk dieksploitasi itu harus lemah. Bukan hanya lemah militernya, lemah pengetahuan yang paling utama. Jadi proyek-proyek untuk membangkitkan pengetahuan sebuah negeri itu hanya berlaku bagi mereka sendiri, bagi negara lain itu didegradasi, kawan-kawan. Jadi proyek yang membuat Indonesia bangkit, Indonesia cerdas, Indonesia kritis itu nggak boleh ada di Indonesia itu. Akan ada orang-orang yang seperti itu. Caranya memang bukan dengan menutup sekolah. Caranya ada dengan membanjiri pikiran kita itu dengan konten-konten kosong. Coba bayangkan sekarang kita nih contoh ya, ini faktor eksternal semua yang di setiap zaman beda-beda bentuknya. Kita sekarang bisa membeli PC terbaik, i9 dengan prosesor paling canggih, dengan memori RAM yang paling tinggi. Lalu harganya kalau kita ingin nyaman dengan kursi kayak kursi mobil sport, kita bisa main game dengan harga gadget 100 juta, 50 juta si komputernya. Canggih sekali, kita bisa main puluhan jam. Kebayang nggak? Itu adalah karya produk orang-orang yang paling canggih menciptakan sistem game terbaik. Kita penggunanya, kita orang yang belanjanya, kita yang menggunakannya, kita yang menghabiskan ratusan jam per bulan di depan game tersebut. Itu secara tidak langsung adalah faktor-faktor yang membuat bangsa mundur, kawan-kawan. Tapi kita ini suka banyak apologi, kan enggak, itu kan hiburan, itu kan e-sport, tapi bayangkan berapa banyak waktu kita habis di situ. Itu faktor eksternal semua memang, tapi diawali dari mental diri sendiri. Orang yang tidak punya obsesi besar, tidak punya prioritas hidup. Orang yang tidak punya prioritas hidup habis di situ. Itu salah satunya game. Yang lain masih banyak. Termasuk media sosial. Di media sosial kebaikan ada, keburukan juga ada. Habis waktunya di situ. Itu faktor eksternal semua. Hiburan-hiburan yang tidak bermanfaat. TikTok bisa jadi manfaat juga. Tapi kalau misalnya nggak jelas, kita bisa lihat yang aneh-aneh. Jadi banyak sekali faktor eksternal yang membuat kita itu terdistract dari visi besar. Kalau zaman dulu, di zaman Daulah Abbasiyah, atau di zaman Daulah Muwahhidun Murabitun, salah satu faktor kemunduran umat Islam, kata Raghib Sarjani, adalah seni-seni sastra yang melenakan. Ada Ziryab, seorang pakar musik saat itu, luar biasa sangat eksesif, dia menciptakan berbagai jenis hiburan yang membuat umat Islam itu terlena. Bukan haram ya, saya sekali lagi bilang, musik, film itu boleh instrumen yang dibutuhkan untuk membangun mental manusia lebih baik. Tapi ketika berlebihan, waktu manusia habis ke situ terkuras, maka tidak ada produktivitas di masyarakat itu. Dan ketika tenggelam dalam hiburan-hiburan tersebut, umat Islam dikalahkan oleh tentara salib, oleh Raja Aragon dan Ratu Isabella diusir dari Andalusia. Hancur umat Islam itu setelah umat Islam tenggelam dalam hiburan dan lupa dengan pengetahuan. Itu faktor manusia. Dua faktor lain itu sangat detail ya tentang faktor momentum.
Setiap peradaban itu ada momentumnya, momentum yang luar biasa sebetulnya dalam 20 tahun ke depan. Kita sedang menanti beberapa peradaban yang mapan itu sedang keropos dan menuju keruntuhan, tinggal butuh alternatif. Dan alternatif itu hanya bisa diberikan oleh negara besar, geografinya bagus, kekayaan alamnya kuat, jumlah umat Islamnya juga memadai, dan memiliki visi besar. Indonesia memiliki banyak syaratnya selama 20 tahun ke depan. Makanya proyek besar Elite Circle itu, termasuk ini amal Quran ini, anak Elite Circle batch berapa Anda? Batch 1 ya? Batch 4, Kang. Batch 4 ya? Oh ya, batch 4. Di Coffee Toffee. Jadi gerakan yang saya bangun dengan Elite Circle ini adalah inisiatif. Di mute dulu ya. Oke. Inisiatif usaha kita untuk menyumbang. Ada kendala koneksi, jadi saya di mute dulu, kawan-kawan tolong. Mungkin kita teman-teman mau di mute dulu kalau tidak raise hand atau tidak bertanya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk mewujudkan visi global tersebut perlu adanya sebuah kolaborasi penuh untuk sebuah tujuan agama. Bagaimana mengatasi kolaborasi tersebut jika hanya dari pemuda yang semangat, sementara dari sisi lain seperti contoh senior, sepuh atau pemerintah visinya belum global gitu. Jadi belum ada dukungan dari pihak-pihak lain gitu, masih kurang gitu. Ya, baik kawan-kawan. Soal kolaborasi, Ahi Amal di mute dulu teman. Soal kolaborasi memang perlu ada usaha untuk mendekati kaum-kaum elit, kawan-kawan. Apa yang dimaksud dengan elit? Elit itu bukan gaya, bukan style ya. Elit itu adalah kapasitas. Orang-orang elit itu adalah orang-orang yang punya kapasitas tinggi, yang menguasai uang, menguasai jabatan, menguasai militer, menguasai media. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang paling jauh dari dakwah sebetulnya. Dakwah kita kalau Anda lihat, dakwah umat Islam itu menyasar kaum-kaum yang sederhana. Kaum-kaum sederhana. Jadi masyarakat umum, ceramah publik, kita bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, masyarakat diajari tentang qanaah, sabar, itu bagus-bagus saja, tapi tidak cukup. Sedangkan konglomerat-konglomerat yang memiliki jaringan hotel, memiliki jaringan pariwisata, yang memiliki link-link pertanian, mereka ini tidak kita masuki. Jadi membangun kolaborasi itu mau nggak mau itu dengan merintis gerakan-gerakan elit di berbagai bidang. Cuman ada dua persoalan nanti. Persoalan pertama adalah orang-orang elit ini yang tadi Anda bilang ini harus bekerja semuanya. Orang tua yang sudah mapan, PNS, eselon 1 ke atas misalnya, atau para kepala dinas, para pejabat. Mereka itu sudah mapan dengan hidupnya sendiri. Orang yang sudah mapan itu sulit untuk menerima perubahan. Agak sulit. Kenapa? Karena dia tidak mau kenyamanan-kenyamanannya hilang. Dengan perubahan dia khawatir. Walaupun bisa jadi dia bisa bertahan, tapi khawatir kenyamanannya hilang dengan perubahan-perubahan mendasar itu. Jadi sikap mereka secara umum lebih resisten dibanding perubahan. Tapi perlu ada sekelompok orang yang memiliki kapasitas elit juga, yang dihargai, dihormati, masuk ke kalangan ini. Tapi berat. Makanya Rasulullah itu ditolak di kalangan ini. Rasulullah itu ditolak di kalangan orang-orang yang super jet set itu. Kenapa? Karena mereka tidak mau berubah. Yang menjadi musuh-musuh Rasulullah itu. Tapi nggak putus asa. Dicoba ke kalangan ini. Kendala kedua kawan-kawan adalah gap usia kita yang terlalu jauh. Misalnya, kita membangun gerakan dengan anak-anak muda. Anak muda yang terbina juga antusias, banyak jumlahnya. Sekarang mentorship yang saya bangun ini sudah 1.000 orang. Amal ini batch 4, sekarang udah ada batch 15. 1.000 orang. Tapi usianya ini usia 20 sampai 35 tahun. Ketika kita ingin bertemu dengan seorang yang sudah matang, jenderal usia 60 tahun misalnya, ya agak sulit juga. Jadi gap usia ini juga kadang-kadang jadi masalah. Kita belum punya legitimasi untuk berbicara tentang visi global, padahal kita belum menjadi bilioner. Kita belum menjadi pejabat, kita belum menjadi inventor level dunia, kita masih mahasiswa yang punya idealisme. Makanya anak-anak muda itu bicara tentang masa depan, karena kita belum mencapainya. Kita sedang mencapainya. Sedangkan mereka, orang-orang yang elit, orang tua, berbicara tentang masa lalu dan juga tentang karya-karyanya. Ini ada gap. Maka menurut saya strateginya adalah
sebisa mungkin perlu ada sebagian orang yang masuk ke kalangan mereka dan menawarkan. Mudah-mudahan ada yang tersentuh orang-orang elit ini. Karena orang-orang elit ini sekalinya tersentuh, dampaknya besar. 1-2 kontribusi dari orang elit ini sebanding dengan ribuan orang-orang jelata kontribusinya. Sekalinya infak gede, sekalinya bikin kebijakan dengan tanda tangannya di Pemda berimpact pada satu kota. Sekalinya bikin kebijakan di level gubernur berimpact untuk satu provinsi. Apalagi kalau kita punya kenalan orang-orang elit yang bisa memperjuangkan Islam di kementerian. Suatu negara bisa berubah dengan proyek kementeriannya. Nah, strategi berikutnya adalah mau nggak mau kita menyiapkan generasi. Kenapa? Karena ingin membangun kolaborasi dari orang-orang yang sudah mapan, tantangannya memang berlipat ganda. Jadi kalau bagi saya strateginya jangan banyak mengharapkan orang lain. Harapkanlah diri kita sendiri. Siapa diri kita? Ya anak-anak muda. Jadi strategi yang kami bangun adalah fokus di anak-anak muda. Artinya ini proyek jangka panjang, bukan proyek setahun 2 tahun, bukan proyek 5 tahun, proyek 20 tahun ke depan. Makanya visi Elite Circle yang saya bangun itu 20 tahun, 2020 sampai 2040. Di mana 2040 itu sudah ada puluhan ribu anak-anak muda Elite Circle di berbagai bidang yang memasuki bidang-bidang strategis, sudah jadi pejabat, bilioner, sudah menjadi tentara, sudah menjadi spesialis, sudah jadi rektor-rektor, sudah menjadi intelektual besar, yang mereka inilah nanti diajak untuk berkolaborasi, semuanya sepakat tentang visi global Islam. Jadi yang pertama kali disepakati adalah tentang visi besar membangun Islamnya dulu. Kenapa? Kalau orang sudah memiliki gagasan besar, ini kaidahnya nih, kalau muslim itu memiliki gagasan besar, dimanapun Anda bergerak, perbedaan-perbedaan kecil jadi tidak relevan. Makanya yang ikut di sini, saya tidak tahu partainya beda-beda. Ormasnya juga beda-beda yang ikut gerakan saya ini. Lalu juga yayasannya beda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan. Kampusnya beda-beda. Nggak masalah, kenapa? Perbedaan-perbedaan kecil itu, bahkan perbedaan politik, jadi kecil, jadi remeh, tidak relevan. Kalau kita punya cita-cita besar yang namanya membangun Islam, membangun peradaban Islam di level internasional. Dimulai dari Indonesia. Gitu ya cara berpikirnya, untuk membuat kolaborasi itu. Baik, terima kasih Kang El. Mungkin kita bisa lanjut dulu, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Berikutnya dari Ika Sevi bertanya, jika banyak mahasiswa sekarang masih banyak yang merasa salah jurusan, sehingga dalam kuliah tidak bisa totalitas atau hanya mengikuti alur saja, mohon nasihatnya gitu. Buat yang merasa salah jurusan. Ya, jurusan ini sahabat-sahabat umumnya kita dihadapkan pilihan-pilihan kuliah di kelas 3 SMA dan kita belum memiliki pilihan matang ya. Umumnya ya, secara umum. Anak-anak muda kelas 3 SMA apalagi hari ini sehari-hari dihadapkan pada cultural pop ya. Budaya-budaya populer dari itu musik, film, media sosial yang tidak berpikir tentang masa depan yang serius. Nanti ketika kuliah hampir beres baru mulai serius. Sedangkan dia sudah mulai kuliah, sedangkan dia harus memilih. Sehingga pilihan-pilihan ditentukan oleh pendapat orang tua, kakak kelas, senior, atau pacarnya yang mempengaruhi, atau dosen-dosennya, ataupun kakak kelasnya. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui tentang hidup kita selain kita sendiri. Tidak ada yang bisa paham apa yang kita inginkan selain kita sendiri. Jadi ini perlu diperhatikan kawan-kawan untuk menentukan jurusan. Tapi saya udah kuliah nanggung nih. Nah kalau udah kuliah nanggung ada beberapa langkah. 1, Anda rumuskan ulang cita-cita besarnya. Itu yang saya sebut dengan RKU, Rencana Kontribusi Unggulan. Tapi intinya Anda bikin cita-cita besar ke depan, ingin ngapain. Jadi karir, kuliah itu bagian dari proses pentahapan. Anda ingin mengerjakan apa di masa depan, ingin memberikan impact apa di masa depan. Yang gede sekali targetnya. Dari target itu, Anda buat bahan-bahannya. Yang namanya kurikulum pribadi. Itu perlu satu sesi saya jelaskan. Kurikulum pribadi itu ada elemen. Oke, sudah di-mute. Ada 4 elemen. Elemen fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. 4 elemen ini perlu kita siapkan. Apa saja 4 bahan yang saya butuhkan untuk mencapai big dream saya. Nah, dari 4 elemen ini, salah satunya kan intelektual. Ketika Anda tahu, ini loh bahan-bahan intelektual, ilmu-ilmu yang harus saya kuasai. Misalnya ada 10 bidang studi. Dari 10 bidang studi tersebut, nah, mana bidang studi yang ingin saya pelajari melalui pendidikan akademis. Gitu cara berpikirnya. Jadi kalau saya pribadi, saya membuat rencana besar dalam hidup, lalu juga menentukan apa saja kurikulum pribadi yang saya butuhkan sejak SMA. Jadi ketika saya kuliah,
Saya memilih bidang yang memang saya butuhkan untuk masa depan saya, nggak asal-asalan. Nggak asal-asalan. Nah, kalau Anda memiliki skema seperti ini, punya rencana kontribusi unggulan. Betul. Di-mute dulu Ahi Sambas. Baik. Kalau kita punya rencana kontribusi unggulan, lalu kita bikin kurikulum pribadinya, di breakdown lagi bahan-bahannya, Anda akan tahu kuliah yang paling tepat bagi saya adalah jurusan ini, jurusan A, karena ini bagian dari kurikulum pribadi. Gitu cara berpikirnya. Gimana kalau saya sudah nanggung kuliah? Kalau Anda sudah nanggung kuliah, tergantung kuliahnya udah semester berapa, udah sejauh mana, apakah kuliahnya masih sinkron atau enggak. Kalau masih sinkron dengan bidang-bidang yang kita butuhkan, lanjutkan saja. Paling S2-nya lebih diperhatikan lagi. Tapi kalau total tidak sinkron, Anda ingin jadi misalnya, Anda sebetulnya ingin di bidang hukum ya, di bidang sosial humaniora, tapi Anda kuliah fisika misalnya, nggak nyambung. Nah, menurut saya Anda perlu ngambil sikap. Tapi saya tidak merekomendasikan apapun ya, terserah Anda. Tapi saya hanya ingin memberikan pola pikir aja, sudut pandang. Jangan sampai karena keterlanjuran 6 bulan, setahun, kita mengorbankan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Karena saya sudah nanggung sebuah bidang ini, padahal bidang tersebut Anda tidak suka, Anda tidak mau, Anda tidak passion, dan Anda tidak berminat di bidang tersebut, terutama tidak berminat, Anda paksakan karena sudah nanggung kuliah setahun, maka Anda menggadaikan puluhan tahun masa depan Anda di bidang tersebut, padahal Anda tidak suka. Atau misalnya berpikirnya kayak gini, nggak apa-apa, yang penting beresin dulu S1, nanti kalau saya berkarir, baru saya nanti akan fokus mempelajari bidang yang lain. Rugi, kenapa? Kenapa Anda menghabiskan 3 tahun berikutnya untuk menyelesaikan S1 ini, padahal Anda bisa memulai dengan bidang yang lain yang lebih inline dengan rencana karir Anda di masa depan. Itu cara berpikirnya. Jadi jangan sampai keterlanjuran itu menentukan masa depan Anda, keterlanjuran itu menentukan seluruh usia Anda ke depan. Jadi kalau misalnya sudah salah selama 2 semester, lebih baik perbaiki agar 8 semester berikutnya kita benar-benar belajar apa yang kita butuhkan. Jangan 6 semester berikutnya kita maksain padahal kita nggak suka atau nggak mau. Itu sudut pandang saya. Tapi ini ditentukan oleh faktor finansial, orang tua, oleh faktor yang lain juga, tempat tinggal, kuliahnya bisa pindah atau enggak. Banyak faktornya ya. Tapi yang jelas itu pola pikirnya dalam melihat kehidupan. Itu kan, Pak? Baik, terima kasih Kang El jawabannya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Berikutnya saya bacakan dari Dia Husnul. Assalamualaikum Ustadz, jika ingin bertanya, untuk kembali bangkit dan meraih kemajuan yang tertinggi, diperlukan jihad jiwa dan harta dalam bangun peradaban. Peradaban Barat dan peradaban maju menerapkan jihad untuk meraih ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa yang ingin maju harus mengeluarkan dana dan sumber daya yang besar. Bagaimana Ustadz jika kita sudah mempunyai ide dan gagasan, namun kita belum mempunyai dana untuk merealisasikannya? Jadi soal dana, Kang. Itu kendala semua anak muda, saya kira ya. Kendala saya juga ketika awal-awal kuliah. Saya kuliah dari mulai S1 Al-Azhar, di Prancis dan di Inggris, semuanya gratis, semuanya dengan beasiswa. Karena itu dikejar. Tapi gini sahabat-sahabat, saya selalu yakin dengan sebuah prinsip bahwa uang itu akan mengikuti gagasan. Bukan uang itu akan ikut ke gagasan. Bukan gagasan yang kita buat karena uang. Jadi kalau kita punya gagasan, source itu akan datang sendiri. Bukan datang sendiri, akan datang kalau kita kejar ya. Kalau kita punya gagasan. Tapi kalau kita nggak punya gagasan, walaupun ada kesempatannya, kesempatan itu nggak akan datang ke kita karena nggak akan tertarik. Maksudnya apa konkretnya? Kalau Anda itu sudah punya proyek itulah yang harus disempurnakan, proposalnya, rencananya, lalu juga sistemnya, lalu Anda mulai tawarkan, perluas jaringan. Kata Rasulullah, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Jadi mau tidak mau, kita harus meluaskan jaringan untuk memperluas sumber-sumber funding untuk proyek-proyek kita, ataupun untuk rencana pribadi kita untuk kuliah. Perluas sumber jaringan-jaringannya, silaturahimnya, persahabatannya, sambil kita mematangkan konsep-konsep kita sendiri. Jangan sampai peluang-peluang dana itu banyak, tapi pada dasarnya kita tidak meyakinkan, pada dasarnya kita tidak punya gagasan, pada dasarnya kita tidak punya proyek, pada dasarnya kita tidak punya perencanaan, orang yang akan tertarik juga. Jadi ini tidak mudah memang. Yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah persiapan kematangan diri, perencanaan dan proyek-proyek kita sehingga layak dijual dan juga meyakinkan bagi orang lain.
Ketika Allah memberikan kesempatan, dipertemukan dengan para pemilik modal, dipertemukan dengan orang-orang yang bisa mendanai proyek-proyek kita, match karena kita sudah siap. Jadi momentum itu terjadi ketika ada kesempatan bertemu dengan kesiapan. Kalau ada kesempatan aja, orang mau ngasih duit, tapi kalau kita nggak siap, orang juga nggak akan ngasih duit. Gitu ya kawan-kawan. Baik, mungkin beberapa pertanyaan sudah terjawab ya. Sekarang saya beri kesempatan untuk raise hand menanyakan langsung ke Kang Sandi. Bagi yang ingin bertanya langsung, dipersilakan untuk raise hand dan kemudian bisa di-unmute. Oke, dari Kak Rodiah, silahkan di-unmute. Kak Rodiah dia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih, sudah bisa bergabung kembali dengan Ananda Muhammad Elpan. Subhanallah, ini mengenai paparannya ya sangat membuka wawasan. Nah, mungkin di sini saya ingin meminta atau memberikan masukan untuk lebih memperluas jaringannya. Mungkin bisa masuk ke lembaga-lembaga pendidikan gitu dalam rangka membentuk karakter siswa ya untuk saat ini. Lagi mungkin di masa pandemi ini kan anak-anak belajar secara daring, itu banyak kendalanya, sehingga untuk bersosialisasi mungkin agak kurang selain melalui medsos. Mungkin bisa membuat terobosan melalui dengan DKM, rohis-rohis di sekolah. Mungkin itu harapan dari saya, karena saya sendiri secara pribadi itu luar biasa setelah mengikuti, meskipun ya istilahnya saya kan udah hampir purna gitu, tapi dengan mengikuti kajian ini dari mulai yang kajian pertama itu yang sampai 8 seri itu ya, itu luar biasa gitu. Jadi untuk lebih membungkam lagi program-program dari Ananda Elpandi ini. Mungkin itu masukannya ya untuk membangun generasi Indonesia yang handal, tangguh, dan berani gitu. Mungkin itu saja tanggapannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi masukan ya Kang ya. Terima kasih pada Bu Rodiah. Mungkin atau dari Kang El mungkin mau menanggapi dulu, dipersilakan. Cukup dari saya cukup. Berikutnya dipersilakan bagi yang mau bertanya untuk raise hand kembali. Satu pertanyaan terakhir lah. Ya, terakhir ya. Dari Kak Cindy. Kak Cindy Regita Siali ya. Silakan di-unmute. Ya, baik, terima kasih Kak atas kesempatan. Bergema ya, mohon maaf. Izin bertanya, apakah kira-kira ada rencana strategis atau rekstra gitu bisa dirancang bareng pemuda-pemuda yang sesuai bidangnya masing-masing? Jadi nanti ketika sudah bisa masuk ke tahap di mana dia memegang kebijakan, itu bisa kerjasama dengan teman-temannya yang sudah menjadi pemegang kebijakan di bidang lainnya begitu. Kalimatnya di bidang apa tadi ya awal? Di bidangnya masing-masing. Jadi di setiap pemuda itu kan di-encourage untuk menjadi expert di bidangnya masing-masing gitu. Apakah saya sudah lihat banyak kegiatan yang mengedepankan kalau misalnya pemuda itu
alangkah baiknya dia expert di satu bidang gitu. Kemudian apakah kira-kira ada rencana yang bisa kami rencanakan bareng gitu, rencana strategis untuk kedepannya secara bersama-sama di bidangnya masing-masing. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Mbak Cindy. Terima kasih ya. Ada 2 strategi, ada 2 langkah bagaimana membangun jejaring ini. Yang pertama, anak-anak muda bergabung dengan asosiasi profesional yang sudah mapan, Itu penting. Dulu perkembangan sains itu, mohon di-mute dulu yang belum mute. Dulu perkembangan pengetahuan itu di Eropa terakselerasi karena ada institusi. Di Daulah Abbasiyah juga sama. Ulama-ulama itu awalnya bekerja sendirian, individual. Kalau individual itu kenaikannya gini, 1, 2, 3, 4. Tapi begitu teamwork dengan sebuah jaringan, dengan sebuah organisasi, kenaikan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, eksponensial. Di Inggris itu ada Royal Society dulu, yang mengumpulkan semua ilmuwan bergabung dalam sebuah lembaga. Nah, sekarang kan sudah banyak lembaga-lembaga profesional, ada Ikatan Dokter Indonesia, ada perhimpunan lawyer misalnya, asosiasi atau ikatan ulama. Nah, perkumpulan-perkumpulan seperti itu banyak, pilih-pilih saja, dipilih-pilih, diprioritaskan. Gabunglah dengan sebuah asosiasi di sebuah bidang yang memang mumpuni, yang sudah memang punya reputasi, agar kita mempelajari pola-pola di lembaga tersebut dan juga update terhadap perkembangan bidang tersebut. Karena kalau sendirian kan dayanya terbatas, daya riset kita juga, keupdatean kita terbatas dibanding sebuah jaringan, sebuah tim. Itu yang bisa dilakukan, strateginya bergabung dengan lembaga besar. Kalau tidak ada, atau kalau lembaga-lembaga yang ada itu tidak berkualitas atau memang tidak sesuai dengan harapan, kita bikin sendiri. Bikin sendiri jejaring anak-anak muda di bidang yang kita inginkan. Walaupun sederhana, tapi itu sangat membantu mengakselerasi kemampuan kita. Nah, tinggal Anda semua kawan-kawan perlu memiliki kemampuan adaptif, kemampuan komunikasi untuk berjejaring dengan orang lain. Karena salah satu kendala orang yang pinter, orang yang hebat, orang yang kreatif adalah ingin kerja sendirian dan malas kerjasama dengan orang lain. Dan itu tidak produktif. Itu akan dikalahkan oleh orang-orang biasa yang gak kreatif tapi berjejaring dalam sebuah asosiasi, dalam sebuah gerakan. Makanya kawan-kawan semua, jangan pernah belajar sendirian. Belajarlah dalam bentuk komunitas, dalam bentuk learning team, dalam bentuk organisasi. Agar apa? Agar kita bareng-bareng berjalannya. Orang yang jalan kaki di dalam kereta lebih cepat dibanding yang jalan kaki di luar rel. Kenapa? Karena dia jalan plus dia dibawa oleh gerbong kereta yang melaju cepat. Nah, itu analoginya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sahabat-sahabat semua. Saya undang kalau Anda ingin tahu lebih detail kajiannya, ada 10 sesi atau 20 jam. 20 jam konsep ini akan saya share dalam 10 pertemuan lewat Zoom. Setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat. Dimulai pada tanggal 4 Februari ya. 4 Februari, Selasa, Jumat, ba'da Isya, 7:30 kita akan bertemu di Zoom di Mentorship Elite Circle ini. Silakan kalau ada yang mau bergabung, saya tunggu kehadiran kawan-kawan semua. Minggu depan kita akan mulai. Terima kasih Ahli Amal dan juga sahabat-sahabat dari Muslim Festival ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakumullah khair Ustaz Kang Elvandi telah menyampaikan materi yang luar biasa ya bagi kita semua. Mungkin ada inspirasi atau ilmu baru yang semoga dapat menjadi bekal untuk kita untuk berkarya ke depannya. Juga terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Semoga sesi webinar pertama ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi awal yang baik untuk keberjalanan acara kita berikutnya. Terakhir mungkin kita bisa foto bersama dulu. Silakan bagi yang mau pasang background acara bisa di-download di link yang telah disediakan di awal sesi tadi. Silakan dinyalakan kameranya, teman-teman. Saya akan hitung sampai 3, kita akan foto bersama. Siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Terakhir.
1, 2, 3. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Terakhir ada titipan dari sponsor dari ID Cloud Host dan juga Finansialku. Teman-teman bisa menikmati diskon 50% untuk paket hosting ID Cloud Host dan juga diskon 50% untuk Finansialku dengan kode voucher yang tersedia setelah mengisi feedback acara ini. Jadi silakan teman-teman, mohon kesediaannya untuk mengisi feedback di link yang telah dicantumkan di kolom chat. Nanti setelah mengisi form, nanti teman-teman akan bisa menggunakan kode voucher untuk mendapatkan diskon 50%. Oke, mungkin kita sudah sampai ke penghujung acara. Sekali lagi terima kasih pada Kang El dan juga teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Jangan lupa masih ada beberapa sesi berikutnya. Ada besok itu masih ada sesi jam 9 dengan tema kolaborasi dalam mewujudkan Indonesia berdaulat teknologi dari Dr. Insinyur Syarif Hidayat. Beliau merupakan inisiator ventilator I, dosen STI ITB dan juga pembina IPM Salman, pukul 9, dan juga nanti hari Ahad, besok juga jam 1 siang ada sesi tentang Research and Development Collaboration on Islamic IT Project dari Profesor Muhammad Zaki Khader. Kemudian tanggal 31 ada talk show studi kasus kolaborasi kawal COVID bersama tim kawal COVID, inisiatornya Mas Ainun Najib dan juga ketua tim teknikal Mas Den Fatoni. Baik, itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita tutup dengan hamdalah. Ini alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.